Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Al-Faruq atau sering dipanggil Alfa. Di sini saya sebagai penanggung jawab kolam di Ulam Bangli sini. Kalau untuk merintis usaha sebenarnya lama sih Mas. Kita sebenarnya ada dua tempat dulu di Jombang sama di sini. Tapi untuk khusus di sini kita mulai tahun 2003 kurang lebih. Terus sempat beberapa kali vakum, kita lanjut lagi pas masa pandemi ini. Kalau untuk pembibitan itu pertama kita siapkan dari indukannya dulu. Indukannya kita perlihatkan yang siap pijah mana. Nanti kita siapkan satu kolam yang lebar, kita taruh ke situ 1 hari, kita biarkan, insya Allah bisa sudah bertelur. Kalau untuk tantangan sebenarnya tergantung masing-masing sih Mas. Untuk paling utama sih tantangannya cuaca, terus air, kelancaran air sama di penyakitnya lele. Paling banyak itu, paling berat biasanya. Kalau penyakit sebenarnya banyak, tapi yang paling umum ya biasanya itu moncong putih, cacar, terus perut kembung, terus ada lagi kalau bahasa daerahnya keropokan, paling sering itu. Paling banyak itu rata-rata ukuran satu musuh 5 untuk sekedar display. Tapi untuk pemijahan kita kolamnya ada yang isi sekitaran 2,5 sampai 2,5 kali 5 ada yang ukuran besar. Kalau untuk pakan lele dari setelah menetas itu alternatifnya ada banyak. Setelah menetas itu ada telur kuning telur, ada cacing sutra, ada kutu air. Nah, untuk yang paling umum itu cacing sutra untuk yang kecil. Nanti untuk agak besar ada yang namanya kita pakai umumnya ya 0,8, 0,5, 0,1, terus ada yang ukuran 1 mili, 2 mili, 3 mili, paling umumnya itu. Itu pelet ya Mas? Ya, pelet. Kita nggak produknya berbeda-beda karena itu untuk ukuran. Kalau untuk air sebenarnya kita kalau untuk masyarakat umum kita nggak terlalu membebani Mas. Yang penting itu setiap daerah karena kan setiap kalau untuk fermentasi dan lain-lain kan berbeda-beda. Kalau kita saranin yang paling utama sebelum tebar itu kita suruh wayukan itu kita diamkan berapa hari. Tujuannya untuk mengantisipasi dari sumpamanya dari kita nggak tahu penyakit dari tanah itu apa aja untuk menguapkan dulu intinya gitu. Kalau untuk ekor untuk indukan indukan ya kita sebut indukan dulu. Indukan itu kurang lebih taran 70 ekor kurang lebih. Kita pasti nggak tahu karena ada kematian ada penambahan biasanya itu. Kalau modal awal ini kita terangkan sedikit ya. Untuk kolam kita dulu menyiapkan sekitar kurang lebih 20 juta. Itu cuma sekedar kolam, belum operasional yang lain kayak alat-alat. Tapi untuk lele sebenarnya relatif tergantung pemijahan dari si lele. Kalau lele kan dari indukan, setiap indukan kan mulai dari 50.000, 100.000, 150. Lah kita ambil yang 80 ya. 80 kemungkinan habis di bibit itu aja pakan yang rata pakan itu habis 1 jutaan insya Allah untuk cacing sutranya. Kalau dari bibit ukur 3 kita buat untuk ya itu pembesaran ya ini otomatis. Kalau pembesaran dari ukur 3 itu rata-rata 3 bulan. Standarnya 3 bulan. 3 bulan sekali baru dipanen. Iya. Tergantung permintaan pasar minta ukur yang berapa. Karena untuk pasaran di Blitar itu permintaan 8 sampai 12 kilo per ekor. 12 ekor per kilo. Ya sebenarnya tergantung dari ukurannya juga. Untuk kita mengambil sampel per 1.000 ya. Untuk per 1.000 itu untuk pemula biasanya itu rata-rata menghasilkan 80 kilo sampai 90 kilo untuk standarnya. Ada yang berhasil sampai satu kintal juga ada. Cuman rata-rata 80 sampai 90 kilo. Itu untuk ukuran 1 kilonya 12 ekor. 8 sampai 12. 8 sampai 12 ekor. Itu rentannya nggak sama biasanya ukuran lele itu. Kalau kita sistemnya pembudidaya pembesaran itu tergantung Mas. Kalau kita per 1.000 kita mengandalkan PL pabrik untungnya tipis. Mungkinan cuma
dalam 3 bulan itu mudah, paling bagus itu 500. Tapi kalau kita bisa mengatasi dengan pakan alternatif, tapi yang juga disukai masyarakat ya, kan ada yang pro dan kontra, kayak ayam tiren, itu kan pro kontra. Lah kita cari yang memang masyarakat itu nggak jijik, terus kita berikan pakan, itu mungkin keuntungannya lebih besar. Tergantung pemberian pakan juga sebenarnya. Ya. Kalau untuk ayam tiren itu tadi, sebenarnya tergantung dari masyarakatnya. Ada yang sistemnya dia lihat ayam tiren karena mati ya, takutnya berpenyakit, nah dia nggak mau. Ada yang alah bodo amat, ada. Kan masyarakat kan berbeda-beda ya, itu. Kalau kita kan sebenarnya khusus ke pembibitan ya. Kalau ke konsumsi kita ngambil dari mitra-mitra kita kelompok kita. Itu kita ada beberapa jalur. Ada yang model ecer sendiri, keuntungan lebih banyak. Tadi profitnya lebih besar. Ada yang sistemnya apa itu kepengepul. Ada yang sistemnya diolah sendiri, jadikan produk. Kira-kira produk yang dibuat itu apa? Misalkan abon kah atau apa? Kalau untuk yang sekilo konsumsi 3 bulan, abon itu agak berat mas, biaya mahal. Tapi kalau untuk yang isi yang 3 bulan biasanya itu apa itu namanya? Lele asap, terus filet lele atau mungkin olah-olahan lele kuning biasanya, bumbu kuning yang udah dibersihkan dalamannya terus jual tinggal goreng itu. Lele siap goreng biasanya. Kalau budidaya itu ya yang paling utama tetap air. Kan airnya lancar atau enggak, karena indikatornya si lele sehat kan di air sebenarnya pertama kali. Ibarat rumah, kalau nyaman dia akan cepat gede. Intinya gitu untuk pertama. Yang kedua penyakit, yang ketiga pakan, yang keempat biasanya dari bibitnya dulu. Dari bibitnya itu bibit kualitas yang sedang, bagus atau kualitas terakhir. Oh, berarti dari bibit itu emang diseleksi harus yang paling sehat dan paling bagus ya mas? Sebenarnya gitu, cuman kalau untuk seleksian kan biasanya ada sistem sortir ya namanya ya. Sistem sortir itu paling bagus 1, 2, 3, itu masih bagus. Kalau sistem yang terakhir itu biasanya kerucilan, pertumbuhannya lambat banget. Kalau untuk pandemi sebenarnya sama dengan usaha-usaha lain, terutama di budidaya ikan. Untuk awal-awal pandemi karena masyarakat masih kaget ya, pertama anjlok turun sampai kurang lebih sampai 80% kurang lebih. Terus tapi lama-lama karena viralnya ikan hias, terus karena mereka nggak bisa kemana-mana, mereka kan cari kesibukan budidaya lele, akhirnya mulai beranjak lagi. Berarti di waktu pandemi ini budidaya lele itu termasuk kayak hobi ya mas ya berarti? Kebanyakan untuk kemarin selama pandemi banyak yang hobi, tapi ada sebagian yang akhirnya keterusan, ada yang sebagian ditinggal lagi. Oh, udah. Berarti yang kalau ternyata jadikan pekerjaan? Ya, sampingan sebenarnya. Oh, sampingan. Ya, sampingan. Kalau budidaya lele saya lebih condong sih ke petaninya mas, ke pembedadanya, pembesarnya. Semoga bisa mengolah untuk pakan, karena harga pakan terlalu tinggi, keuntungan dari petani sedikit, merasa kasihan. Terus yang kedua mereka bisa mengolah sendiri, nanti olahannya itu bisa diekspor. Kalau harapan kita gitu. Oh, berarti harapannya bisa kedepannya itu bisa diekspor ke luar negeri ataupun ke pulau-pulau lain gitu ya mas ya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.